Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. KM, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ya, KM. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu memiliki video nih. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ibu izin share screen. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba bukan barang sejarahmu. Carikan saya fakta. Kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama bertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. kami Indonesia. Nah, baik. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak semuanya untuk mengisi presensi yang telah Ibu kirimkan di kolom chat. Nah, menindaklanjuti video yang telah ditayangkan, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin menanggapi pesan yang terkandung di dalam video tersebut? Silahkan. Saya Bu ingin. Silahkan Ridwan. Menurut saya, makna dari video tersebut adalah pentingnya sikap toleransi untuk mewujudkan perdamaian, Bu.
Betul sekali, silahkan. Ada lagi? Izin Bu, saya setuju dengan pendapat Rizwan bahwa dalam video tersebut menghimbau untuk menanamkan sikap toleransi. Namun selain itu, dalam video tersebut pun mengandung makna bahwa keadilan ialah hak segala bangsa yang harus kita junjung tinggi. Baik, semua jawaban sudah bagus ya. Jadi, video itu merupakan salah satu peran bangsa Indonesia dalam turut serta menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menjaga perdamaian dalam negeri sendiri. Nah, video ini menunjukkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia sebagai bentuk mewujudkan perdamaian dunia dengan menghargai setiap adanya perbedaan, menjaga hubungan baik antar mayoritas dan minoritas, serta menjunjung tinggi bahwa keadilan ialah hak segala bangsa. Bu, izin bertanya. Oh iya, silakan Sania. Jika toleransi antar bangsa merupakan suatu bentuk perdamaian dunia yang dapat dan wajib dilakukan oleh setiap warga negara, maka apakah negara Indonesia sendiri memiliki peran dalam perdamaian dunia dalam hubungan internasional, Bu? Bagus sekali, Sania, pertanyaannya. Nah, Indonesia itu berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia, salah satunya melalui hubungan internasional. Hal ini bakalan berkaitan nih dengan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, diharapkan kalian di sini mampu ya memahami makna serta urgensi dari hubungan internasional. Sebelumnya, Ibu izin share screen PPT yang akan kita pelajari. Nah, apakah sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa kita di sini akan membahas mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, sebelumnya, Ibu izin menyampaikan mengenai kompetensi dasar, dapat kalian lihat ya, serta tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum menginjak ke materi, kita dapat melihat nih di sini ada infografis yang dapat kalian amati bersama-sama bahwa secara umum peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional itu terjadi dari berbagai aspek, dari bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, hukum, dan juga bidang pertahanan serta keamanan. Nah, kita lanjut ya, nanti infografis ini akan Ibu share-kan di WhatsApp group. Nah, sekarang kita, karena sekarang baru pertemuan pertama ya, jadi kita membahas mengenai makna hubungan internasional bagi suatu bangsa. Nah, di sini dapat kita lihat ya, menurut Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri atau Renstra, nah hubungan internasional itu adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, menurut Suwardi Wiratmaja, hubungan internasional adalah segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Ridwan. Izin bertanya, Bu, terkait pentingnya hubungan internasional suatu negara. Nah, apakah ada kaitannya dengan kehidupan suatu bangsa? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin mencoba membantu untuk menjawab? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Silakan Rizky Haryanto. Hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara memiliki kaitannya dengan kehidupan suatu bangsa, misalnya dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.
Baik, betul ya bahwa yang diucapkan oleh Rizky Ajharyanto, hubungan internasional itu dilakukan oleh suatu negara karena memiliki kaitannya dengan hidup suatu bangsa tersebut. Nah, sebab tidak ada satupun negara yang dapat berkembang dan bertahan hidup tanpa melakukan hubungan internasional dengan negaranya, dengan negara lain. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada pentingnya hubungan internasional. Nah, ada faktor internal dan eksternal. Nah, dalam faktor internal ini adanya kekhawatiran atau adanya rasa terancam gitu kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Maka dari itu, suatu negara pasti melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Selanjutnya ada faktor eksternal, bahwa adanya ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, juga pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ya bahwa hubungan internasional itu kan adanya terjalinnya politik luar negeri ya salah satunya. Nah, politik luar negeri ini adanya kebijakan politik dari masing-masing suatu negara dalam pergaulan internasional yang dinamakan dengan politik luar negeri. Nah, maka bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah perwujudan dari politik luar negeri. Selain itu juga, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional. Nah, bagaimana sih gitu, corak politik luar negeri Indonesia itu? Nah, corak politik luar negeri Indonesia itu memiliki prinsip yang bebas aktif. Nah, hal ini itu merupakan rumusan secara eksplisit dari pidato Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu mendayung antara dua karang. Seperti itu. Nah, bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia itu banyak ya dengan negara lain. Nah, antara lain salah satunya itu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September, lalu ada memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, dan ada keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, lalu ada terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB yang disirikan dengan mengirimkan pasukan Aruda. Lalu Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN, dan Indonesia juga aktif dalam berbagai organisasi internasional lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari pendengar dan pembicara. Nah, kelompok pertama itu Rizky Ajharyanto ya sebagai pendengar dan Rizwan sebagai pembicara. Dan kelompok kedua Rizky Dwi sebagai pendengar, lalu Sania sebagai pembicara. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan wacana berikut ini. Ibu beri waktu 5 menit ya, silakan diskusikan dengan teman-teman. Setelah didiskusikan dan diamati dengan rekan kelompoknya, maka silakan sampaikan oleh pembicara dan nantinya akan ditanggapi oleh pendengar. Mengerti ya, anak-anak? Silakan dimulai. Baik, waktunya sudah cukup ya. Silahkan kelompok pertama terlebih dahulu untuk menyampaikan. Baik Bu, izin Bu, jadi secara umum hubungan internasional telah diartikan sebagai hubungan yang bersifat global atau disebut juga sebagai hubungan yang telah melampaui batas ketatanegaraan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya tujuan nasional dari suatu negara tersebut.
Baik, bagus sekali ya. Silahkan dari kelompok lawan untuk menanggapi. Ya Bu, ya, saya ingin menanggapi Bu. Saya setuju dengan pernyataan Rizwan. Pada intinya hubungan internasional terbentuk tidak terlepasnya dari adanya kepentingan dari suatu negara itu sendiri. Baik, silahkan. Izin memberikan tanggapan lain, Bu? Ya, bagus sekali. Silahkan, Sania. Terdapat beberapa hal yang belum tersampaikan, Bu. Dalam wacana yang telah kami analisis, landasan untuk menjaga perdamaian dunia sebenarnya sudah tercantum dalam konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea keempat yang didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Izin menanggapi, Bu. Silakan, Rizky. Betul kata Sania bahwa terjadinya hubungan internasional sebagai wujud perdamaian dunia telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan sejak Presiden pertama Soekarno hingga sekarang, pemerintah Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bagus sekali ya anak-anak. Ibu berikan apresiasi untuk kalian semua karena telah aktif dan menjalankan perannya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu punya game nih untuk kalian. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, silahkan perhatikan puzzle berikut ini. Terdapat 3 ya, 3 kotak kosong ya, berarti ada 3 soal nih yang dapat kalian jawab. Nah, kalian tentukan di antara 5 gambar ini, mana gambar yang termasuk dalam hubungan internasional. Nah, Ibu mulai ya, silahkan. Kelompok 2, Bu. Silahkan, Sania. Yang termasuk hubungan internasional jawabannya adalah B, Bu. Karena kita ketahui bahwa gerakan non-blok atau biasa dikenal dengan GNB merupakan organisasi internasional terdiri dari 100 negara yang bertujuan untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik, Bu. Baik, terima kasih ya Sania. Coba kita lihat ya apakah poin B ini terdapat dalam kotak. Nah, terdapat ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Sania bahwa gerakan non-blok itu merupakan salah satu bentuk hubungan internasional yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Nah, selanjutnya silahkan, masih ada 2 kotak yang kosong nih. Saya, Bu. Silahkan, kelompok 1 ya. Ya, yang mencerminkan adanya hubungan internasional yakni adanya deklarasi di Juanda, karena hal ini merupakan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, yang mana deklarasi ini berisikan tentang pernyataan batas wilayah laut Indonesia yang berkaitan dengan lalu lintas perairan sebagai batas negara lain. Bagus sekali ya penjelasannya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Apakah poin C ini ada dalam kotak? Betul sekali. Nah, jadi di sini tersisa nih 1 kotak lagi. Silahkan. Saya, Bu. Silahkan, Rizky Azharianto. Konferensi Asia Afrika, Bu. Karena Konferensi Asia Afrika ini merupakan salah satu sejarah terjadinya hubungan internasional Indonesia. Coba kita lihat ya. Ya, betul sekali. Jadi ini semua betul ya. Sepertinya kalian sudah paham terkait materi hari ini, terkait hubungan internasional, juga contoh-contohnya dan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional ya. Nah, di sini kelompok 1 tadi berhasil menjawab 2 pertanyaan, dan kelompok 2 berhasil menjawab 1 pertanyaan. Nah, Ibu ucapkan
selamat kepada kelompok 1 sebagai bentuk apresiasinya. Ibu berikan bintang ya masing-masing 1 yang dapat kalian tukarkan dengan hadiah di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kali ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, silakan dari anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Silakan Rizky Dwi. Nah, hubungan internasional segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Nah, suatu negara perlu melakukan hubungan internasional untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dan salah satunya seperti mempertahankan kemerdekaan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dunia, menjaga perdamaian dunia. Setiap negara dan bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dan maka dari itu, adanya kerjasama dengan negara lain sangatlah penting. Baik, terima kasih ya Rizky Dwi, sudah tepat sekali dan lengkap. Jadi telah kita ketahui bersama ya bahwa Indonesia telah mengambil peran dalam mewujudkan perdamaian dunia, salah satunya melalui terjalinnya hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya kerjasama internasional, maka diharapkan bahwa Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsanya, sehingga bangsa tersebut mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan negaranya. Nah, tak ada satu bangsa dan negara yang dapat berdiri sendiri, sangat diperlukan adanya kerjasama antar negara lain untuk saling melengkapi, terutama dalam hal perdamaian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup ya pertemuan kali ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan pesan dari pertemuan kali ini yang diikuti dari John Lennon, bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang kau inginkan. Itu sesuatu yang kau buat, sesuatu yang kau lakukan, sesuatu yang merupakan dirimu, dan sesuatu yang kau berikan. Nah, perdamaian merupakan cita-cita seluruh warga dunia yang dapat tercipta dari semangat solidaritas dan penanaman sikap toleransi yang dapat kita mulai dari lingkungan kecil di kehidupan kita. Nah, terakhir, Ibu ingatkan kembali ya untuk membuat resume, serta silakan isi soal-soal berikut ya, yang ada di quizzes, yang akan Ibu berikan linknya atau peranalannya di grup WhatsApp. Dan Ibu minta untuk kalian mencari contoh-contoh hubungan internasional lainnya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai wujud untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih, dan tugas-tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu izin keluar terlebih dahulu ya. Iya, Bu.